Shalom, selamat pagi kepada kita sekalian pendengar renungan harian Dafar. Puji Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Untuk pagi hari ini, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Untuk waktu bersama-sama sejenak, kami akan merenungkan akan firman Tuhan. Mohon urapan Allah bagi kami semua dimanapun kami berada, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan, sungguh-sungguh dapat kami mengerti dengan baik, dan tolonglah kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dalam kitab Hosea pada pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hosea pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki." Amin. Pray for mission atau berdoa bagi misi. Kita masih akan renungkan pada pagi hari ini. Hosea adalah seorang nabi yang diminta oleh Tuhan, sebagaimana teks yang kita baca pada pagi ini, untuk menikahi seorang perempuan sundal, yang dalam teks ini disebutkan namanya adalah Gomer. Dikatakan perempuan sundal adalah karena pekerjaan yang dikerjakannya yang melanggar norma kesusilaan, atau perempuan yang tidak setia kepada satu pasangan. Lantas mengapa harus dengan Gomer, atau mengapa harus dengan perempuan sundal untuk dinikahi oleh Hosea? Apakah waktu itu tidak ada perempuan baik-baik untuk dinikahi oleh seorang pria atau laki-laki seperti Hosea, yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang hamba Tuhan? Tujuannya adalah untuk menggambarkan ketidaksetiaan orang Israel pada Tuhan. Jadi mengapa Tuhan meminta Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal? Adalah untuk menunjukkan atau menggambarkan bahwa orang Israel ini adalah seperti Gomer, tidak setia kepada Tuhan. Orang Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka terjebak dalam dosa-dosa dan kebobrokan rohani, yaitu penyembahan-penyembahan berhala atau menyembah kepada dewa-dewa lain dan bukan lagi menyembah kepada Tuhan. Menikahi Gomer, perempuan yang tidak setia, adalah harga yang harus dibayar oleh Hosea sebagai alat Tuhan, atau sebagai nabi yang taat pada perintah Tuhan. Adalah mungkin pada waktu itu sebagai laki-laki yang baik, apalagi kita pada masa kini tentu mempertimbangkan banyak hal ketika diminta untuk menikahi seorang perempuan yang notabene bukan perempuan baik-baik. Namun dikatakan bahwa Hosea pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia memilih untuk taat pada Tuhan. Maka ketika dihubungkan dengan tema kita berbicara tentang berdoa bagi misi, maka dari nas ini kita akan belajar untuk mendoakan para misionaris-misionaris, para hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, para nabi-nabi Tuhan
yang telah memberikan dirinya, waktunya, hidupnya, masa depannya untuk Injil, untuk menjadi alat Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan. Dari Hosea kita belajar, tentu menikahi seorang perempuan sundal yang tidak setia adalah sebuah tantangan. Apalagi dikatakan bahwa lahirkanlah anak-anak sundal. Tentu ketika kita membayangkan seorang alat Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita membayangkan keluarga yang harmonis, keluarga yang dimulai dari kepala rumah tangga, istri, anak-anak, harusnya menjadi berkat. Namun dikatakan bahwa baik istri pun anak-anak Hosea, dikatakan itu seperti menjadi anak-anak yang menggambarkan atau istri yang tidak menggambarkan ketidaksetiaan. Keluarga yang harusnya menjadi berkat malah menjadi batu sandungan. Itu tantangan yang dihadapi oleh Hosea. Dan ketika kita membawa tantangan yang dihadapi Hosea dalam masa-masa kita hari ini, tentu kita mengakui bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh para misionaris-misionaris, oleh para hamba-hamba Tuhan, oleh para anak-anak Tuhan yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan sebagai pemberita Injil. Tentu tantangan itu bukan hanya dari diri kita sendiri, bukan hanya dari keluarga, namun kadang dari keadaan, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu akan mempengaruhi mereka dalam menunaikan tugas pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Tantangan misi itu tidak mudah. Selalu membutuhkan perjuangan, usaha atau effort, kerja keras. Jadi sudah seharusnya ketika kita melihat keadaan yang dihadapi oleh Hosea, mendukung, mendoakan semua orang yang adalah alat Tuhan dalam memberitakan Injil, supaya tetap setia, supaya tetap taat, sekalipun tantangan itu besar dan melelahkan. Doa kita menguatkan mereka untuk bertahan. Doa kita menguatkan mereka untuk tetap setia dan terus berjuang untuk memberitakan Injil, sekalipun tantangan itu diperhadapkan kepada mereka dengan hebat. Teruslah kita mendoakan mereka yang Tuhan pakai menjadi alatnya. Juga teruslah kita mendukung dan mendoakan diri kita, supaya kita berani dan kuat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang tetap teguh dan kokoh, sekalipun banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, layaklah syukur dan pujian kami persembahkan kepada Tuhan di saat ini. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang singkat kami renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup kami beriman sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya perenungan kami dalam sepanjang bulan ini berdoa bagi misi adalah merupakan panggilan dari dalam hati kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh terus mendukung dan mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini, dengan terus setia mendoakan anak-anak Tuhan yang Engkau telah panggil, telah utus, dan telah memberikan dirinya, hidupnya, waktunya untuk memberitakan kabar kesukaan bagi mereka yang belum pernah mendengarkan. Hati yang terus tulus dalam melayani Tuhan akan kami miliki, dan kami akan melayani Tuhan dengan giat, dengan teguh, walaupun kadangkala kami terbatas, namun kami percaya Tuhan yang tidak terbatas itu akan meneguhkan, menguatkan kami menjalani pelayanan-pelayanan ini.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah setia mendengarkan renungan harian Dafar. Tuhan berkati setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita dalam keseharian kita hari ini. Shalom.